Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Nah, kita ketemu lagi pada pelajaran IPA. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Anak-anakku semuanya, kebetulan hari ini Pak Idra sedang berada di area perkebunan ya. Ini belakang ini perkebunan. Di sini banyak sekali macam-macam tanaman. Ada alpukat, ada tomat, ada kacang tanah, ada umbi, ada bawang merah dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini? Ya betul, hari ini kita mempelajari materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi anak-anak, tentunya kalian sudah paham bahwasanya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan reproduksi ya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan semuanya melakukan reproduksi. Tujuan dari makhluk hidup ini melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan dan memperbanyak keturunannya. Oke anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan pelajaran mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi secara vegetatif? Ya, reproduksi secara vegetatif adalah reproduksi secara tidak kawin anak-anak ya, atau reproduksi yang ditandai dengan tidak bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya mengenai materi sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan, saksikan tayangan video berikut ini. Pernahkah kamu melihat tanaman bambu? Bagaimana cara mereka berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Reproduksi dapat dilakukan secara vegetatif dan generatif. Reproduksi secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Reproduksi vegetatif alami yang dilakukan oleh tumbuhan tingkat tinggi, misalnya dengan membentuk rizoma atau rimpang, stolon atau geragi, umbi lapis, umbi batang, tunas, tunas adventif, dan spora. Rizoma atau rimpang, atau disebut juga akar tinggal, merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah menyerupai akar. Pada rizoma terdapat buku-buku dan ruas serta daun yang berubah bentuk menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan dewasa jika lingkungan memungkinkan. Tanaman yang berkembang biak dengan rizoma misalnya tanaman lidah mertua, lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Rimpang, lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur biasa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan dapat juga digunakan sebagai obat. Begitu banyak manfaat yang diberikan Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita bersyukur atas karunia-Nya.
Geragih atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas atau di dalam tanah. Ini adalah tanaman induk yang membentuk geragih atau stolon. Pada buku-bukunya akan tumbuh tunas dan pada bagian bawahnya akan tumbuh akar serabut. Setelah tunas jauh dari induknya, ujung geragih akan membelok ke atas dan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang hidupnya sudah tidak bergantung kepada induknya, meskipun masih tetap berhubungan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah semanggi dan pegagan. Umbi lapis merupakan modifikasi dari daun, yaitu pelepah daun yang bertumpuk dan berlapis-lapis, mengalami penebalan, lunak, dan berdaging. Pelepah daun tersebut melekat pada batang yang pendek dengan buku dan ruas yang sangat rapat menyerupai lempengan, yang disebut dengan cakram batang. Umbi lapis terdapat pada tanaman bawang merah dan bunga amaryllis. Umbi batang adalah batang yang berada di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata-mata tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Tunas tumbuh dari ruas-ruas batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya, sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akan membentuk rumpun. Perkembangbiakan dengan tunas dijumpai pada pisang, bambu, tunas yang tumbuh dari organ selain batang disebut tunas adventif. Contohnya tunas akar pada sukun dan tunas daun pada cocor bebek. Cocor bebek membentuk tunas adventif pada tepi-tepi daun. Spora merupakan sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada tumbuhan paku-pakuan. Spora terbentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Pada bagian bawah daun paku-pakuan yang telah tua, dapat dilihat kotak spora yang mengandung spora. Apabila kotak spora pecah dan spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, bagaimana tayangan videonya? Keren kan? Pasti keren ya. Jadi ingat, sistem reproduksi pada tumbuhan itu banyak cara ya. Bambu dengan tunasnya, bawang merah dengan umbi lapisnya, terus kemudian lengkuas dengan akar tinggalnya, apalagi wortel ya, wortel dengan umbi akarnya, dan seterusnya. Anak-anak, jadi untuk evaluasi kalian bisa membuka Google Chrome-nya. Di situ Pak Indra sudah melampirkan tugas untuk kalian. Baik, demikian untuk materi kita pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Ingat, jaga kebersihan lingkungan, tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.